Instagram saya dibully, 15.000 komentar saya dicaci maki. Apakah saya sakit hati? Tidak. Yang membuli saya 15.000 komentar, tapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Pukul 12 sebentar lagi. Alhamdulillah 12 selesai. Kowe ngomong kan mau. Gus Miftah nanti setelah ada kembang api dilanjut sampai 12:30. Enggak, langsung habis selesai. MC ngapain? Nanti hitungan 10 sampai 1 dipimpin langsung oleh guru kita Abah Habib Muhammad bin Ali bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong desa matane ndeleng kembang api iki ya. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nabi Muhammad. Cek, saya biasanya bawa mic sendiri ini karena mic saya lebih mahal, tapi karena operatornya nggak bisa, terpaksa saya pakai mic panitia. Baunya masya Allah. Maka acara selanjutnya ngelap mic. Ini enaknya saya duduk apa berdiri? Saya nggak tanya sama laki-laki, saya tanya sama cewek. Mbak-mbak lebih suka saya duduk apa berdiri? Ternyata sama Pak Wali. Di mana-mana semua cewek sukanya yang berdiri. Saya nggak akan duduk karena ini kursi untuk Abah Lutfi, bukan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus segenap Rais Suriah Kota dan Kabupaten Tegal, jajaran Tanfidiyah Kabupaten dan Kota Tegal, para kiai yang hadir, wabil khusus Romo Kiai Muhadi Setiabudi, pengasuh Pondok Pesantren Dedi Jaya, Pondok Pesantren Dedi Jaya, yang semuanya saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Adinda Dedi Kobunder, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Jadi orang sedunia mati, Pak Dedi hidup sendiri. Amin. Jajaran Forkompinda, tokoh agama yang saya hormati, segenap panitia yang hadir yang saya banggakan, adik-adik Al-Mursidin, itu mangan bocah teman. Gini Pak Kiai Buri utuh, gini cah Mursidin delok kiai, delok ini delok. Mana kiai? Enteng.
teman-teman ya, serta seluruh sahabat Ansor Banser, Fatayat Muslimat, para kincil IBPNU, yang sangat saya cintai. Saya bersyukur dari semua pengajian saya selama tahun 2019, malam ini termasuk yang paling berkesan untuk saya. Bukan dari segi jumlah, tapi dari sisi semangat. Saya kemarin di Ponorogo pengajian dihadiri oleh 50.000 jamaah. Di Sidoarjo lebih dari 70.000. Tetapi dalam keadaan normal, terang benderang. Ini hujan, lapangan banjir, becek, Anda datang. Insya Allah Anda termasuk orang-orang yang terpilih. Amin. Kenapa ini bisa terjadi? Atas nama cinta. Saya datang ke sini atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Maka saya katakan malam hari ini, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah, tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Codot. Sandali cepet ya, gara-gara tadi pengajian yang bala pulang udah deres, sandali nyong teles. Bahkan yang teles tidak hanya sandalnya, sempaknya kan. Masa yang bilang aku padamu lanang di situ. Semuanya karena rasa cinta. Cinta kita kepada siapa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka sedingin apapun cuaca malam hari ini, sederas apapun, selebat apapun hujan malam hari ini, sebecek apapun lapangan yang kita injak, tidak akan pernah menyurutkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ini. Maka saya yakin ini semuanya orang-orang yang terpilih. Ini mbak-mbaknya saya doakan mudah-mudahan besok dapat suami kiai, rambutnya gondrong. Tapi jangan berharap sama saya. Saya adalah suami yang setia. Saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Iya, awakmu malah galau. Becek ke titik, Allah ketoro. Wes kebaca tak bribik malah ditikung karo kanca. Biar. Calanan. Cewek dek, ora usah dipikir nemen-nemen. Apa bedanya cewek karo sound system? Bedanya tipis. Sound system diragati oke, ketok wujute. Cewek diragati teh oke, dipek kancane. Injile Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa cinta inilah hari ini yang jarang kita jumpai di Indonesia. Makanya tokoh sufi perempuan namanya siapa? Robiah Al-Adawiyah menawarkan satu konsep beragama yang disebut dengan mahabbah, rasa cinta. Artinya apa? Melaksanakan segala sesuatu dilandasi karena rasa cinta. Cinta membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Cinta membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Maka anak-anak sering mengatakan kalau mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa sakit. Makanya apa? Rasa cinta inilah yang kemudian membawa kita ke sini. Rasa cinta kita kepada siapa? Rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Rasa cinta kita kepada siapa? Para al-ulama alladzina hum warasatul anbiya. Makanya kalau ada orang bilang katanya orang NU itu mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Bagaimana tidak berlebih-lebihan? Kita mencintai pasangan saja berlebih-lebihan. Betul? Coba kalau kita cinta sama cewek, sama pasangan kita, ya Allah. Maka saya sampai menciptakan lagu itu untuk cewek-cewek kincil, cewek-cewek kincil, supaya kemudian Anda memiliki imam yang benar-benar baik. Saya doakan mudah-mudahan besok imam-imam yang baik. Ada orang bilang begini, Dek, ayo rayakan malam tahun baru. Kamu jawab, Abang, jangan ajak adik hanya untuk merayakan malam tahun baru, tapi tolong ajak adik untuk membangun rumah tangga yang baru. Randa anak itu Malah galau, nangis ditinggal cewek, nangis kayak Pak Wali, lagunya ditinggal rapi. Anak musik lagi ya, musiknya tinggi ya, anak musik ya, bisa nabi lagi ya, wajahnya gak meyakinkan kayak gitu. Mana musiknya mana? Ya mumpung dingin-dingin, mau nyanyi apa? Kartonya mau medok janji, bojo anyar, cangkeme rondo keprimen, itu pasti janda itu. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertama mau meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta kedua mau insya Allah menghadirkan surga. Ini ribut temen ngapa ya? Sudah, saya nggak usah duduk, nggak apa-apa. Sangat pelandane enak banget. Saya kayak kok nafsu temen ya karo ini. Kayak mantan telembok ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane lorong, nyawang konco adoh karo agama, radu tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Musiknya keprimen kayak ditonton wali kota bosok temen. Opo iki wis jamane, opo meneng musiknya kayak malu-malu, rasa terlalu semangat, amplopmu ora jelas. Hei, musiknya mana? Goblok banget. Apa iki wis jamane, cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, ayo ren
semangat. Ulangi lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami huwal halimul ladzi urja syafa'atuhu li kulli awlin ahwali muhtar. Saiki lagune sing jomblo ki ya. Hatiku rasane lara nyawang kowe rapi karo wong liya. Rasa nangis nangis gedeng elongku remo aja rasaku kowe tega ninggal aku. Apa iki wis jamane kudu bisa kelangan tresnane kudu kuat hatiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ahwali muhtar. Musiknya berhenti, jamaah kenceng. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ahwali muhtar. Musik terakhir yang lebih khusyuk untuk Tegal. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin ahwali muhtar. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Abah suruh lanjut, kan aku mau duduk. Kenapa kita datang ke sini? Imam Syafi'i mengatakan uhibbus solihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mencintai orang soleh walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Maka disebutkan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Nyawang raine kiai ibadah. Coba kalau kita memandang Abah Lutfi, ayam apa enggak? Ayo. Mbak-mbak kincil lihat Abah lupa dengan pacarnya, betul? Kok malah kalau aku nganang, kamu ngiri, akunya bertahan, kamunya lari. Makanya mbak-mbak dijaga. Saya sering mengatakan apa? Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap, tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ambiar mbahmu.
walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihimus syafa'ah, karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Maka kenapa saya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, walaupun saya dibully, walaupun saya dicaci, tidak pernah berhenti mengunjungi anak-anak saya di dunia malam. Saya besok pagi harus berangkat ke Purwokerto. Di sana ada Gang Sadar. Gang Sadar itu sama dengan Bandungan, sama dengan Sarkem, sama dengan Giyangan, sama dengan Sunan Kuning. Tapi alhamdulillah sudah tutup. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Matanya ya orang kayak gini ya. Makanya Pak Wali Kota tanya sama saya, Gus Miftah kenapa sih kemana-mana pakai kacamata hitam? Jangan minta dibuka, kamu jangan salah dengan kacamata saya. Saya kemarin umroh pulang lewat Bandara Jeddah, begitu saya masuk bawa kacamata, bawa tongkat, polisi Pak, polisi Arab semuanya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya bangga, taruh polisinya sama saya. Sampai dalam bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Matang. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya datang kepada mereka untuk mengajak mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Maka 5 tahun yang lalu sebelum pengajian saya viral, saya diundang sama banyak televisi, semuanya saya tolak. Saya pertama kali matur ngaji di dunia malam sama guru kita Maulana Habib Lutfi itu 6 tahun yang lalu. Di rumah beliau, kediaman beliau, saya matur, Abah saya punya binaan di lokalisasi. Abah Lutfi waktu itu merestui. Maka saya ingat betul ketika saya dibully di media sosial, salah satu tokoh yang diwawancarai oleh wartawan adalah beliau. Dan beliau mengatakan, gak apa-apa Miftah itu bengkel. Tapi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, tolong jangan ikut-ikutan. Karena saya khawatir Pak Wali Kota mau masuk gak mau keluar. Waktu itu tawaran semua televisi saya tolak. Saya ditanya sama anak-anak dunia malam, Bah, kenapa semua tawaran televisi Anda tolak? Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Satu ketika saya sholat bersama anak-anak mabuk. Saya didatangi sama seorang kiai, saya dimarah-marah. Apa kata beliau? Kamu tahu nggak? Ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Ini kenapa para pemabuk kamu ajak sholat? Saya dulu ketika waktu saya longgar, saya pulang ngaji jam 12 malam, itu mereka saya datangi ke lokalisasi. Subuh kita sholat subuh berjamaah. Makmumnya siapa? Anak-anak pemabuk. Allahu Akbar. Mereka di belakang saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Biasanya dijawab amin, mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Saya dimaki-maki sama orang-orang. Waktu itu ada anak tanya sama saya, Gus, apa nak? Tadi kan Pak Kiai mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami? Apa jawaban saya waktu itu? Nah, hadis itu nggak salah, benar. Terus bagaimana dengan kami? Tapi ingat, itu adalah hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau nunggu kamu nggak mabuk baru sholat, pertanyaan saya, sholatnya kapan? Mereka tiap hari mabuk. Dan Anda tahu, gara-gara kesabaran itu kemudian membuahkan hasil. Banyak anak-anak pemabuk malu dan akhirnya meninggalkan aktivitasnya di dunia malam. Kenapa? Karena mereka merasa diayomi.
Maka saya sering mengatakan jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Betul? Wong apik karo wong elek niku lak bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Saya kasih contoh. Saya mau ngaji di lokalisasi Sarkem. Saya jalan sama Germo. Germo itu mbak-mbak mucikari. Begitu saya mau ngaji, ada pelanggan WTS mau datang. Lihat Germo sama Kiai. Kalau pakai logika, yang dicium tangannya Germonya apa Kiainya? Harusnya Germonya, karena yang mencarikan WTS. Kiai menghalangi niatnya. Tapi Anda tahu, orang yang dianggap buruk ketika dia mau jajan WTS ketemu Germo dan Kiai, yang dicium tangannya bukan Germo tapi Kiainya. Dia datang ke saya, cium tangan saya, waduh konangan Gus Miftah. Dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batin. Saya baru pengajian sama Bapak PSK sebulan sekali. Ada pelanggan datang, begitu lihat saya dari kejauhan, minggir, malu. Nggak ada. Kemudian ketika saya pengajian ada pelanggan datang bengok-bengok, Gus, aku harus pengen lonte. Apa jadi matanya? Ngawur temen. Ini jomblo ya. Maka saya sangat terharu ketika orang-orang yang luar biasa seperti Abah kita Maulana Al-Habib Lutfi ketika kemudian support terhadap apa yang saya lakukan. Dan hari ini coba Anda lihat berapa banyak anak dunia malam itu yang akhirnya keluar mondok di tempat saya. Badannya yang penuh tato, telinganya yang tindian, ada yang murbaut, mangkoan, pelek. Bahkan kemarin Pak Wali di Surabaya di bekas Gang Doli yang saya usul sama Bu Risma, tolong namanya diganti jangan Gang Doli. Apa Gus? Al-Fadoli. Lupakan Doli, jadi Al-Fadoli. Preman-preman, mantan Germo, mantan WTS semuanya datang. Ada preman lebih gendut daripada Pak Wali Kota. Di depan panggung penuh tato. Bajunya saya buka, kamu tahu perutnya ditato apa? Beduk. Perutnya tato beduk. Saya tanya sama dia, ini tato apa nak? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan NU. Ya Allah, preman. Saya tanya, itu tato beduk? Iya. Duduknya di mana? Bawahnya Kiai. Gara-gara ini menjadi ramai, dari sekian banyak undangan televisi itu yang saya datangi salah satunya adalah acaranya Mas Deddy Corbuzier. Yang lain tidak saya reken. Akhirnya saya ditelepon sama Deddy, bro bisa nggak datang ke acara saya? Apa acaranya Deddy Corbuzier? Kopi susu. Kopi hitam susu putih, goblok. Kiai-kiai di belakang tadi masih banyak yang nanya tentang saya proses keislaman Deddy Corbuzier. Nanti saya ceritakan. Yuk, sholawatan dulu ala orang NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim daiman. Sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal biman wal ali wal ashab. Musiknya muni maning ya. Apa? Sudah hadroh saja Lek. Musiknya nggak meyakinkan. Kayaknya amplopnya nggak jelas. Besok insya Allah saya masuk surga yang dampingi Al Mursidin. Jadi
kali saya masuk surga kelon sama bidadari, dia hadrowan. Masa ada temen ya? Tapi kalau Abah Lutfi cintanya sama Banser tidak perlu diragukan. Makanya Abah pernah menyampaikan kalau besok Abah masuk surga yang diajak Banser. Mana Banser nih? Enggak ada Banser di sini. Oh, di sana. Makanya mbak-mbaknya kalau mau menikah, menikahlah dengan Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Gue malah nangis nyanyi lagu Kertonyono Medho Janji. Sholli wa sallim iman ala mada, sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashabina wal ali wal ashab. Kurang bener sholli wa sallim
Hadrongnya berhenti. Jamaah yang kencang. Kurang kencang. Salih wa salim iman alamada wal ali wal asari man qadwahada wal ali wal asari man qadwahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya mbak-mbaknya kalau cari cowok yang cinta dengan NKRI, betul? Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ambiar. Ditinggal calon istri nyanyinya Kartonyono medhot janji. Biyen aku sebetan suwe-suwe apa le cah ini nuruti kekarepanmu biyen wis tak wanti-wanti ayo budal ngaji tapi kenyataannya Kartonyono medhot janji diselawati. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Rabbi balighul wasilah. Ya Rabbi khussa bil fadilah. Rabbi ya Rabbi sholli ala Muhammad. Rabbi ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allah ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alaihi wasallim. Kemudian apa-apa lagu dangdut di solawatnya nggak apa-apa, tapi etikanya dijaga, adabnya dijaga, betul? Kalingan mantan dek kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanthi ikhlas tekan mati ning atane ngapusi citra hati iki nefes eloku milih terus ning pipi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Malah cendol dawet. Terusannya cendol dawetnya apa dok? Tahu bulat digoreng dadaan harganya 500. Itu mbak-mbak santri dengerin. Tahu bulat kowecil digoreng dadaan harganya 500-an. Mosok namu gede rasanya enak modal gratisan. Coba dilawang. Singkat cerita, hampir jam 12 kita muhasabah sama Abah. Saya diundang sama Deddy Corbuzier, acara hitam putih. Setelah acara itu kemudian apa? Kita YouTubean pertama kali di channelnya Deddy Corbuzier, Master Corbuzier Official, dan ternyata langsung trending nomor 1. Salah satu poin kenapa kemudian dia masuk Islam. Wallah, saya tidak pernah ngajak orang masuk Islam. Bagi saya apalah ikraha fiddin. Sebelum Mas Deddy masuk Islam, saya sudah sering memualafkan orang. Maka saya besok diundang ke Raja Kelantan Malaysia. Mereka taunya saya itu apa? Gus Miftah, Ustadz pemualaf dari Indonesia. Kalau di Surabaya beda lagi saya di sana. Kalau saya naik ngaji panggung langsung mereka bilang, "Selamat datang Gus Miftah, Presiden para pendosa." Ya Allah. The Godfather of pendosa.
Karena saya sering mengatakan sama mereka, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Lebih baik orang yang banyak maksiat tetapi khawatir dengan maksiatnya, daripada orang yang banyak ibadah tapi sombong dengan ibadahnya. Saya banyak bahasa-bahasa seperti itu sampai ditulis jadi disertasi. Saya bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Akhirnya ini salah satu poin kenapa Dedi masuk Islam. Dia kenal sama saya waktu itu 6 bulan. Bilang sama saya, Gus, 6 bulan kita kenal, kita sering ngomong tentang Islam. Kenapa you tidak pernah ngajak saya masuk Islam? Saya bilang, faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Mau beriman berimanlah, enggak silahkan. Saya enggak ada hak untuk memaksa Anda masuk Islam. Sampai bulan Ramadan kemarin, saya mau syuting sama dia, saya mampir rumah makan, saya beli makanan kesukaan Deddy Corbuzier. Saya datang ke rumahnya jam 12 siang dalam keadaan berpuasa, saya dodok pintunya, bro bangun. Begitu dia bangun, saya kasih makanan. Saat itu dia bilang, you kan puasa, kenapa bawa makanan untuk saya? Saya bilang, kamu nggak puasa, saya puasa, dan tidak ada larangan orang berpuasa membawa makanan orang yang tidak berpuasa. Karena saya tahu Anda orang Katolik, Anda belum makan siang, saya bawakan, karena inilah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah ketika memberikan makanan kepada orang Yahudi. Dia nangis peluk saya. Maka saat itu kemudian kita YouTubean, judulnya tentang apa? Tentang iman. Dia bertanya sama saya, coba sampaikan kepada saya konsep keimanan menurut Gus Miftah. Waktu itu saya jawab hanya dengan menggunakan kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan, soal mahwal iman. Apa jawaban dalam kitab Jawahirul Kalamiyah? Huwa anak takida annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuqsani. Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan, dan Allah dibersihkan dari segala sikap kekurangan, sifat kekurangan. Maka waktu itu Dedi bilang sama saya, berarti Allah tidak perlu dibela. Bagaimana saya mau membela Allah? Bahasa inilah yang kemudian saya banyak dikritik. Miftah goblok, Islam kok nggak boleh dibela? Saya konteksnya menerangkan kitab Jawahirul Kalamiyah. Instagram saya dibully, 15.000 komentar saya dicaci maki. Apakah saya sakit hati? Tidak. Yang membuli saya 15.000 komentar, tapi yang memberikan like dan jempol 75.000. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Pukul 12 sebentar lagi. Alhamdulillah 12 selesai. Gue ngomong gak mau. Gus Miftah nanti setelah ada kembang api dilanjut sampai 12:30. Enggak, langsung habis selesai. MC ngapain? Semua dimohon berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini mau kembang api dulu. Nanti hitungan 10 sampai 1 dipimpin langsung oleh guru kita Abah Habib Muhammad Tulci bin Ali bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong bisa matangin deleng kembang api iki ya. Monggo apa? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Nabi Muhammad.
Resolusi 2020 yang jomblo nikah. Amin. Amin. Hadirin dimohon duduk kembali. Abah sama nih kok Abah. Lanjut. Pokoknya nanti harus sampai kita bersama-sama mengaminkan doanya Abah Lutfi. Setuju? Tadi sampai mana pengajiannya? Oh, sampai jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Santai aja. Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu, lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Duduk bro yang di belakang, kasihan. Jomblo. Pokoknya setelah 2020 nggak ada yang ambiar, betul? Masa kamu, aku tanpamu seperti suka kucing tanpa karet, ambiar. Bisa. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya dari situlah kemudian muncul benih-benih kesukaan Dedi sama Islam. Waktu itu dia tanya sama saya, kok kamu gitu amat sama saya? Iya, karena Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita semua, sifat seorang kiai itu apa? Alladzina yang duruna ilal ummah bi ainir rahmah. Kiai itu harus melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Maka coba, kalau adik-adik semuanya sowan ke dalamnya Abah Lutfi, gak ada yang gak diterima sama Abah, semuanya diterima, semuanya dicintai sama Abah, betul? Semuanya disayangi sama Abah. Kenapa? Karena yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kita gak boleh membenci para pendosa. Kayak kowe ra tau tumindak dosa, bro. Santai wae. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Kalau kamu tidak bisa berbuat seperti saya, jangan pernah hina mereka, minimal doakan. Caci makimu tidak akan pernah bisa merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Amin Allahumma amin.
Sampai akhirnya setelah Ramadan YouTubean sekali lagi sama saya. Dia tanya sama saya begini, ini pertanyaannya agak kurang ajar, nyelekit banget ini. Sebelum saya tutup, jadi tanya apa sama saya? Gus, tadi malam saya baca Al-Quran, kaget saya. Apa yang kamu simpulkan? Kenapa sih banyak perintah agama itu yang tidak rasional? Kenapa banyak perintah agama tidak masuk logika? Dia bilang, ini kan anak cerdas. Dedi itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Kalau doktor di depan itu lulusan Indonesia, kalau filosofi doktor gelarnya di belakang itu berarti lulusan luar negeri. Dedi itu S3 di luar negeri. Bahkan dia pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Tanya agama sama saya yang hanya lulusan S1, itu pun ijazah tidak saya ambil karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG, sarjana agak gimana gitu. Sarjana alam gaib. Pertanyaan dia, kenapa banyak perintah agama itu tidak masuk akal, tidak logis katanya. Sugeng rawuh Pak Kiai Subhan. Akhirnya apa? Jawaban saya waktu ini terakhir. Waktu itu saya jawab, bro, saya tanya, pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada mbak-mbak, mas-mas di sini. Cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Hati ke mata. Dari? Ini mbaknya Kimcil jawab, dari mata turun ke hati. Jawabanmu sama persis dengan jawaban Deddy Corbuzier. Cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu saya bilang salah. Kok salah Gus? Iya, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Waktu itu saya jawab yang ketiga, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah yakin, seburuk apapun pandangan mata memandang pasangannya, tidak akan pernah mempengaruhi rasa cintanya. Yang saya maksud waktu itu sama Dedi apa? Orang belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Bahasa ini pernah saya dengar dari salah satu pengajiannya Abah Lutfi. Ketika beliau menerangkan tentang Isra Mi'raj, saya sampaikan kepada saudara Dedi, dan ternyata itu menjadi wasilah bagi dia masuk Islam. Maka sebulan sebelum masuk Islam, saya pengajian di Pekalongan, saya sowan ke dalamnya Abah mohon doanya, dalam waktu yang tidak lama lagi doakan Deddy Corbuzier masuk Islam. Padahal waktu itu dia belum pernah ngomong sama saya, dan ternyata betul. Saya pulang dari dalamnya Abah, saya ditelepon sama Deddy Corbuzier, bro, jam 1 malam, 1 minggu sebelum masuk Islam, I will to be a Muslim, saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak, gak mau, gak usah. Loh kenapa? Kamu gak usah masuk Islam. Kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat Ferguson, berat. Cukup aku saja, kamu gak akan kuat. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya nggak mau Dedi masuk Islam hanya main-main saja. Tapi kemudian dia mengatakan begini, demi Allah saya pengen masuk Islam. Kaget saya telepon lagi, kalau you pengen masuk Islam, saya antarkan ke Ustadz Jakarta. Toh teman kamu Ustadz banyak, kiai banyak, nggak usah melalui saya. Saya nggak mau kemudian orang mengatakan Miftah cari popularitas dengan mengislamkan Deddy Corbuzier. Dicatat, kalau hari ini orang mengatakan cari popularitas, salah. Saya tolak ada rekaman pembicaraan saya dengan dia. Silakan kamu ke Istiqlal, saya teleponkan Imam Masjid Istiqlal, masuk Islam di sana. Apa jawaban Dedi waktu itu? Bro, kamu ingat dia bilang, you pernah bilang sama I. Saya pernah ngomong apa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya,
Jadi besok kalau kamu masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya bilang, inilah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akhirnya masuk Islam, dan Anda tahu apa efeknya? Ratusan orang berbondong-bondong ke pondok saya minta disahadatkan. Dari Jerman satu keluarga, keluarga Vivin Jiran. Dari Belanda satu keluarga. Dari Australia Antonio Skodori. Malah kayak iwak tuh. Antonio Skodori. Dia datang ke pondok saya tanya, kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya? Because your Islam is enjoy. Islammu itu menyenangkan. Ada kejadian lucu. Begitu masuk Islam, disuguh macam-macam sama istri saya, nggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel, godok itu loh masaknya sayur bung, malah doyan. Begitu makan sayur bung, takon sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung, bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dia bilang, amazing. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Makanya saya minta doa dari semuanya, mudah-mudahan amanah Allah untuk saya masuk ke dunia malam, ke lokalisasi dan lain sebagainya, Allah kuatkan saya, amin. Saya hanya minta didoakan. Sering saya dibully, dikatakan macam-macam, gak ada urusan. Saya tampil di televisi, dibilang sama seorang ustadz, dakwahmu di dunia malam memalukan. Jawaban saya apa? Kalau Anda mengatakan dakwah saya dengan ahli maksiat memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka terakhir, tahun 2020 ingat adik-adik, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan bangsa Indonesia lebih hebat daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, marilah kita dengarkan bersama ulasanah nasihat yang nanti insya Allah akan diakhiri dengan doa penutup, segera akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat tahun baru dari 2019 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususnya pimpinan Suriah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan banon-banon Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati adik saya yang saya banggakan, Gus Miftah Al-Jogjawi, tapi tidak ditambah Al-Gudegi itu lebih luas. Dan yang saya banggakan Kiai Subhan, Kiai Muntalib, Bagi Hambali, dan tokoh-tokoh sesepuh, para alim ulama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, bukan mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau.
Juga yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Dedi beserta ayahandanya. Semoga beliau dalam memimpin beserta Forkominda yang ada di Kota Tegal ini diberi kekuatan, kelapangan dengan untuk memajukan Kota Tegal yang maju daripada yang maju. Dan yang saya hormati bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu saya banggakan. Dan yang saya hormati Pak Dandramil, Pak Camat, Pak Kapolsek serta jajarannya, pimpinan kepala kelurahan atau kepala desa, hadirin wal hadirat. Pak, kalau saya tidak bisa menyebutkan semuanya, malam ini untuk saya khususnya mendapat satu kehormatan yang luar biasa, bisa berkumpul dengan adik-adikku dari putra putri sampai tengah malam ini hujan-hujanan. Ini suatu kritik yang luar biasa untuk kita semuanya, bahwa generasi muda ini ternyata sangat dahaga atas bimbingan-bimbingan, pencerahan-pencerahan yang penuh mengandung rahmah, dengan pandangan ainur rahmah dan pandangan penuh kasih sayang di antara sesama kita. Hujan seperti begini, kita di atas terok seperti ini, sedangkan anak-anakku, adik-adikku masih bertahan walaupun gerimis seperti begini. Mau sampai bisa bertahan begini, ini saya yakin, saya tidak memuji pada kalian. Di hati kalian adalah pecinta yang luar biasa. Semoga cinta ini bisa menyambung. Menyambung ke siapa? Ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, itu pasti. Insya Allah akan dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa mungkin Habib Lutfi mau usul, ya Rasulullah, inilah pecinta-pecintamu yang ada di Tegal. Di antaranya dakwah yang sangat indah tadi telah terlontar, kata-kata mutiara yang sangat mahal, penuh kritikan, penuh wawasan, pandangan jauh. Saya ingat kembali kepada beberapa wali sembilan, mempunyai metode dakwah yang sangat indah. Para beliau bisa merubah. Para beliau bukan sekadar yang diceritakan umpamanya adu kesaktian, tidak, tapi adalah orang-orang yang ahli ekonom, orang-orang yang ahli pertanian, ahli dalam segala bidang, obat-obatan, kedokteran, dan sangat luas wawasannya, sehingga bisa masuk ke semua jajaran kerajaan-kerajaan yang besar pada waktu itu, Brawijaya sampai Pejajaran, bisa menyesuaikan diri sehingga mendapat suatu tempat untuk berdakwah, masuk ke suatu daerah tanpa problem, tanpa halangan. Karena apa? Senjata yang paling ampuh adalah akhlakul karimah, itu diantaranya. Nah, kita mengambil cerita Kanjeng Sunan Kalijogo, bagaimana perjuangan para beliau. Saya membayangkan pakai gending, pakai wayang dan sebagainya. Kita ini mengatakan Kanjeng Sunan Kalijogo keramat itu kan sekarang. Seandainya kita hidup di zaman itu, di zaman Kanjeng Sunan Kalijogo, ya mungkin saya pengkritik paling pertama. Katanya wali kok wayangan, katanya wali kok main gendingan. Tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah kita dilahirkan tidak jumpai Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi saya tahu keramatnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Alhamdulillah. Kalau hidup di zaman Kalijogo, mungkin sekali lagi kritikan-kritikan tidak kalah pedasnya. Inilah yang dilakukan oleh akhina
Gus Miftah perlu untuk menjadi tauladan pelajaran untuk kita semua. Yang kedua, bahwa semoga kita ini pecinta bangsa, pecinta tanah air. Bisa dibuktikan malam hari ini hujan, tapi yang muncul kesejukan walaupun dingin. Karena apa? Di wajah-wajah yang ceria ini menunjukkan orang-orang yang cinta tanah airnya, yang cinta bangsanya. Saya yakin kalau di Tegal khususnya, yang saya harapkan di setiap kota di Indonesia ini masih kelihatan bersatu duduknya para tokoh agama, duduknya tokoh agama, para ulama, duduknya bersama TNI Polri, duduknya masyarakat yang masih bertahan seperti malam hari ini. Saya yakin Indonesia tetap akan jaya. NKRI harga, jangan tanggung kalau mau mengucapkan NKRI harga mati. Itu adalah jiwa kami bangsa Indonesia, harga yang paten, tidak basa-basi. Sekali lagi saya ucapkan NKRI harga. Maka dengan adanya tahun baru ini akan lebih memperkokoh NKRI kami, akan memperkokoh, menambah cintanya kepada bangsa dan tanah air. Terlepas pasti diawali cinta kami kepada baginda Nabi SAW, cinta kami kepada para ulama, cinta kami kepada para aulia Allah ta'ala sholihin. Itulah benteng-benteng yang luar biasa. Dengan ulang tahun ataupun hari ulang tahun apa ini, tahun baru, kita akan bisa merubah semuanya sehingga yang ekonominya lemah bisa maju, pertaniannya mundur bisa maju, dan anak-anak kita yang kita harapkan semoga menjadi generasi penerus, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu harapan kami semua orang tua, karena masa depan bangsa ini saya yakin bukan di pundak bangsa lain, tapi di pundak kalian-kalian ini. Persiapkanlah diri kalian untuk siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Terima kasih. Mari kita tutup bersama doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian serangkaian acara tabligh kabar Pemkot Tegal, NU, TNI dan Polri. Mudah-mudahan insya Allah penuh berkah, penuh dengan kemuliaan. Mudah-mudahan tahun 2020 kita menjadi manusia yang diberikan panjang umur, bertambah kebaikannya. Amin amin ya rabbal alamin. Padang bulan, padang kaya harina, bulan sing awe awe, bulan padang kaya harina, bulan sing awe awe. Yes.
harum namanya di Nusantara, harum namanya di Nusantara. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, tahful watan bina iman, wal taqwa bina iman, bina al watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, tahful watan bina iman, wal taqwa bina iman, bina al watan. Bye.
Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan semua bangsa di bawah imam bendera itu. Majulah ayo maju sungguh-sungguh, kita kembali pulang sebelum kita yang makan. Walau darah ada kesini, kepala yang sama, bolehlah berkata. Bolehlah berkata, maju, maju, ayo maju, ayo terus maju. Isikan di hati dia, kita lagi mereka. Musuh acara makan ulama, wahai barisan bangsa serbaguna. Di mana engkau berada? Di sini. Teruskanlah berjuang demi agama. Bolehlah berkata, demi agama, bolehlah berkata. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera itu. Majulah ayo maju serba-serbu, kita kembali pulang sebelum kita yang mana. Walau bolehlah berkata, demi negara, bolehlah berkata. Maju, 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 maju.
Quran, imam dan